Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri. Nama saya Dewi Sagitaria. Saya dari kelas M1. Saya akan menjawab tugas ruang lingkup manajemen operasi. Pertanyaan pertama adalah jelaskan definisi manajemen operasi. Di sini jawabannya nomor 1 adalah pengertian manajemen operasi. Jadi definisi manajemen operasional adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi produk ataupun jasa di mana terdapat manajemen operasi atau manajer operasi yang memiliki tanggung jawab terhadap proses input. Pertanyaan yang kedua, mengapa manajemen operasi perlu dipelajari oleh mahasiswa? Di sini nomor 2, karena manajemen operasional merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi sehingga penting sekali untuk dipelajari. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana cara melakukan pengelolaan produksi barang dan jasa. Nomor 3 di sini secara umum terdapat 3 jenis produksi, yakni produksi massal, kustomisasi massal, dan kustomisasi. Arti singkatnya, proses produksi adalah suatu proses, jalur, metode, kegiatan atau teknik atau rangkaian atau kombinasi proses, jalur, metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, dan jasa. Untuk mencapai hasil yang direncanakan, istilah ini memiliki arti yang sama seperti yang didefinisikan untuk istilah proses produksi. Pertanyaan yang keempat, jelaskan kebanggaan manajemen operasi. Di sini nomor 4, orang pertama yang memberikan perhatian terhadap cara produksi efisien adalah Adam Smith. Dengan menulis buku Wealth of Nations 1776, Adam Smith mengemukakan keuntungan dari adanya pembagian kerja atau disebut division of labor, yaitu bertambahnya kecakapan atau keterampilan seseorang apabila orang itu mengerjakan pekerjaan secara berulang-ulang. Diperoleh penghematan waktu karena sering bergantinya pekerjaan dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain. Ditemukannya masing-masing spesialisasi yang hanya mengerjakan satu macam pekerjaan saja dalam suatu rangkaian pekerjaan. Pada masa ini kemudian terjadi perubahan sistem produksi. Dari sistem produksi rumahan menuju sistem produksi dengan mesin. Misalnya ditemukannya alat pintal, alat tenun, dan mesin up. Perkembangan produksi menjadi semakin maju dari berkembangnya pabrik-pabrik, kemudian diikuti dengan perkembangan tenaga kerja. Di sini Eli and Whitney atau 1880 dikenal sebagai orang pertama yang mempopulerkan komponen yang dapat dibongkar pasang yang didapat melalui standarisasi dan pengendalian mutu. Ia berhasil memenangkan kontrak pemerintah Amerika Serikat untuk yang ke-10.000 puncak senjata yang dijual dengan harga tinggi karena senjata tersebut dibongkar pasang. Pada 1852, Charles Babbage
mengemukakan pendapat bahwa pada proses produksi barang terhadap kegiatan yang tidak ekonomis dalam hal pemakaian mesin-mesin dan tenaga manusia. Pada bukunya On the Economy of Machinery atau Another Trends. Pada masa ini sistem produksi diharapkan ekonomis sehingga tidak terjadi pemborosan faktor produksi. Disusul kemudian oleh F.W. Taylor tahun 1881 dengan mengemukakan metode kerja dengan pembagian gerak dan waktu secara minimum atau dikenal dengan time and method study atau P.W. Taylor mengemukakan 4 tugas pokok manajemen, yaitu mengganti metode ruler of thumb atau disebut metode yang tidak berdasar ilmu dengan metode ilmiah yang disebut monotonis. Mengemukakan 4 tugas pokok manajemen, yaitu pengertian metode atau ruler ilmiah yang disebut econometric study untuk memperhatikan gerak minuman sehingga diperoleh hasil maksimum. Manajer harus mengadakan seleksi dan pelatihan terhadap buruh atau tenaga kerja secara ilmiah serta menghilangkan sifat individualis di antara para pekerja. Mengembangkan semangat kerjasama yang erat antara buruh, pegawai, dan manajer. Mengadakan pembagian kerja secara jelas antara buruh dan majikan sehingga jelas pembagian tugas dan tanggung jawabnya. Pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan operasi dalam sektor jasa? Manajemen operasi jasa mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada manajemen operasi mengandung arti ilmu manajemen operasi yang diterapkan di pabrik dan di perusahaan jasa. Sedangkan manajemen operasi jasa hanya khusus membahas mengenai penerapan manajemen operasi pada perusahaan jasa. Pemahaman mengenai manajemen operasi jasa perlu ditentukan mengingat jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang. Pertanyaan yang ke-6, jelaskan tren terkini dalam manajemen operasi. Nomor 6, investasi dalam employee expenses. Karyawan yang bekerja dengan bahagia mendatangkan kepuasan bagi pelanggan. Itulah yang sering kali kita dengar, kepuasan pelanggan tidak dapat dilepaskan dari kualitas kerja karyawan, mulai dari produksi hingga pelayanan konsumen. Apabila karyawan bekerja dengan antusias dan akurat, perusahaan akan memperoleh hasil yang maksimal pula. Namun menemukan cukup banyak orang dengan keterampilan dan bakat yang tepat adalah salah satu tantangan operasional utama untuk sebuah bisnis. Menanggapi rintangan ini, bisnis perlu lebih banyak berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi tenaga kerja yang sudah dimiliki. Bekerja dengan teknologi. Bekerja dengan teknologi artinya meninggalkan hal-hal bersifat manual. Teknologi akan memungkinkan Anda mengawasi jalannya operasional perusahaan secara lebih luas.
menyeluruh, dan dalam waktu yang lebih singkat. Jika dapat mengenai temuan isu di salah satu cabang, Anda dapat langsung mengetahui masalah tersebut melalui telepon genggam atau laptop Anda. Informasi tersebut juga dapat langsung dikirimkan ke departemen-departemen terkait. Anda perlu menunggu berhari-hari untuk menerima laporan dan bertukar pesan dengan tim yang ada di lapangan. Masalahnya akan lebih cepat diselesaikan. Pengukuran kinerja yang didukung data dan analisis karyawan. Data kinerja yang solid akan memberikan perusahaan pandangan tentang apa yang terjadi di setiap cabang perusahaan dan apa tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan performa perusahaan. Hindari penggunaan aplikasi chat ponsel atau urusan pekerjaan. Tim operasional perusahaan tentu dituntut untuk menyelesaikan masalah operasional dengan cepat tetapi cepat akurat. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah dengan cepat adalah dengan berkomunikasi melalui aplikasi pesan instan. Namun, ada beberapa kekurangan dari aplikasi pesan instan personal yang dapat mempengaruhi keakuratan penyelesaian masalah. Pertanyaan nomor 7, apa yang dimaksud dengan produktivitas? Di sini secara teknis, produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai atau disebut output dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan atau disebut input. Pertanyaan terakhir adalah nomor 8. Bagaimana cara Anda mengukur produktivitas? Di sini pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengukuran produktivitas secara kuantitatif dengan unit pengukuran dapat berupa ukuran ESI, panjang, jumlah unit, berat, waktu, dan jumlah sumber daya manusia. Sekian, terima kasih.